Shalom semuanya. Nah, berjumpa kembali dalam program Bible Study yang masih dengan tema yang sama sebelumnya, yaitu murka, tribulasi, dan antikris. Dalam part sebelumnya nih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Pak Frans. Nah, sebelumnya kita simak dulu nih pertanyaannya seperti apa sih? Silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya, sehubungan dengan tribulasi dan antikris, ada nggak sih petunjuk dari Alkitab yang mengungkapkan identitas dari antikris itu, Pak? Oke, Pak Frans, ini kita sudah mendengarkan pertanyaan sebelumnya nih, yang memang pertanyaannya ini seperti apa sih identitas antikris itu sendiri? Silakan. Terima kasih Ibu Kesia. Saya pikir saya menghindari penggunaan kata identitas. Ya. Lebih baik saya memilih kata ciri-ciri antikris. Kalau kita membaca Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 23, yang antara lain dia katakan begini, apakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi antikristus itu adalah yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau yang menolak Kristus. Ini menurut pemahaman iman Kristen. Ya. Apalagi ciri-ciri antikris itu? Ya, yang mendudukkan sesuatu dalam dirinya lebih penting daripada Kristus sebagai yang utama. Nah, padahal saya harus mengatakan bahwa yang mestinya menduduki tempat yang utama dalam hidup ini adalah Kristus. He is the number one. Ya, dia harus nomor satu. Nah, kalau kita sudah menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa saja tergolong masuk dalam ciri yang memenuhi syarat sebagai antikris gitu. Nah, antikris apa? Antikris adalah orang yang tidak mau taat pada SOP, Standard Operating Procedure yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu Alkitab yang oleh kelompok kaum Protestan mengakui adalah firman Allah. Jadi otoritas atau kemutlakan Alkitab untuk menjadi pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita itu sudah final. Nah, kalau kita tolak itu, kita reject terhadap itu, ya jangan-jangan kita memenuhi syarat sebagai antikris. Kan begitu kan? Ya. Karena antikris itu artinya tidak hidup sesuai dengan kehendak dia, ya tidak seirama dengan selera atau kemauan dia. Saya kira gitu Ibu Kesia. Ya, ini cukup menarik ya Pak Frans. Mungkin dari Pak Frans ada tambahan atau ada yang dijelaskan kembali. Saya persilakan kepada Pak Frans. Oke, Ibu Kesia, saya ingin menjelaskan tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 sampai 15. Nah, barangkali ada yang bertanya, apa itu nasihat? Penting atau tidak? Ya pentinglah. Istilah nasihatilah dalam ayat 11 itu memiliki arti lebih dalam, yaitu menguatkan. Ini merupakan harapan kedatangan kembali Kristus yang seharusnya memotivasi kita untuk melayani satu sama lain, bukan bersaing antar orang percaya. Hati-hati. Nah, Rasul Paulus menunjukkan kepada mereka apa kewajiban mereka terhadap hamba Tuhan misalnya. Dalam ayat 12 dan 13.
dan ayat 14 menggambarkan sebuah istilah militer yang dipakai untuk menunjuk kepada pasukan yang tidak dapat berbaris dengan rapi. Dan hal tersebut ditujukan kepada para pemimpin gereja dan mereka yang secara rohani sudah dewasa. Kekacauan ini mungkin disebabkan karena mengabaikan kewajiban Kristen secara sengaja, termasuk kewajiban untuk bekerja. Jadi seringkali jadi berantakan, kacau balau, terjadi oleh karena apa? Kita abai terhadap kewajiban-kewajiban kita. Karena bagi saya, di mana ada hak, mestinya di situ ada tanggung jawab. Nah, Paulus menasihati jemaat yang ada di Tesalonika untuk mengamati bagaimana para hamba Tuhan digambarkan melalui pekerjaan dari jabatan mereka. Dan mereka harus lebih memikirkan pekerjaan dan kewajiban yang kepadanya mereka dipanggil daripada berkeinginan untuk mendapat nama besar dan terhormat di mata orang. Jadi lebih fokus pada mengerjakan apa yang ditugaskan dibanding sekedar mencari nama. Nah, hati-hati. Hamba Tuhan harus bekerja keras di antara umat Allah, berusaha dengan tekun dan harus berjerih payah, berkhotbah dan mengajar. Karena itu berkhotbahlah yang betul, mengajarlah yang betul, supaya banyak orang yang mendengarkan Injil dan diselamatkan, kan begitu. Nah, demikian pula dengan jemaat. Jemaat harus mengenal hamba-hamba Tuhan, respect terhadap hamba-hamba Tuhan. Saya seringkali katakan begini, dalam hidup ini pertama kita harus respect sama Tuhan, kedua respect terhadap orang yang melahirkan orang tua kita, respect terhadap pendeta, hamba-hamba Tuhan, karena dia mendoakan kita atau mendoakan orang tua kita sehingga orang tua kita dikaruniai anak dan kita adalah anak yang lahir dari orang tua. Kita lahir didoakan pendeta, menikah didoakan pendeta, mati juga dikuburkan oleh pendeta. Jadi kita mesti respect sama pendeta gitu. Tetapi juga harus kita respect terhadap guru. Kita nggak bisa nulis, diajarin nulis. Respect terhadap pemimpin kita. Dan itu sangat alkitabiah. Maka saya heran ya kalau ada warga masyarakat nggak menghargai pemimpin itu, ini ada sesuatu yang salah ini. Dan saya berharap yang Kristen ini, kita pemimpin Kristen nggak boleh ngajar salah ini. Soal apakah dia ada kekurangan, itu manusiawi. Tapi kita harus menghargai atau respect terhadap pemimpin kita. Apapun status dia. Karena dialah yang ditetapkan oleh Sang Hidup untuk memimpin kita. Kan begitu. Nah, saya kira nilai-nilai ini harus diajarkan terus-menerus kepada seluruh warga jemaat. Dan saya rasa itu penting sekali. Ya, ini sebenarnya sangat mulai kebuka nih ya, sangat menarik nih ya untuk pembahasan kali ini. Mungkin dari teman-teman mahasiswa pasca sarjana ini, ada yang mau bertanya? Jangan ditahan, tolong dikeluarkan pertanyaannya. Saya punya pertanyaan nih Pak. Ya. Menarik terkait nasihat-nasihat yang dituliskan Rasul Paulus di 1 Tesalonika. Tapi saya cukup tertarik di bagian 1 Tesalonika 5 ayat 18, di mana dituliskan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dipikir-pikir, bukankah nasihat ini terlalu sulit Pak untuk dilakukan? Ya mungkin kalau dalam keadaan baik kita bisa mengucap syukur. Bagaimana dengan mereka yang terkena musibah, bencana, dan penderitaan lainnya? Apakah ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan Pak? Ini nih pertanyaan penutup nih Pak. Tapi ya memang sangat relevan juga dengan banyak orang yang memang saat ini banyak terjadi dalam kehidupan sahabat Bible Study ini. Ya kita semua yang ada. Bagaimana nih kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, khususnya dalam hal buruk yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan kita, Pak? Nah, sebetulnya ini mau memberikan pemahaman bahwa ucapan syukur yang sejati bukan hanya di masa-masa senang, bahagia, gembira, melainkan juga ketika kita ada dalam masa-masa yang
termasuk sulit, sakit, ya kedukaan, musibah, COVID-19, ya kita harus belajar mengucap syukur. Nah, ayat ini juga tidak memberikan kita pilihan untuk mengucap syukur atau tidak. Tidak. Ini harus. Ya, ini harus menjadi gaya hidup orang percaya. Ya, bahwa kita harus bersyukur karena sesungguhnya hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini begitu mahal, begitu luar biasa. Jadi dalam teks ini betul Tuhan menghendaki kita mengucap syukur sebab hidup yang kita hidupi sekarang itu lebih dari segala sesuatu yang mungkin kita bisa miliki. Lalu bagaimana ucapan syukur dalam masa sulit? Lihat peristiwa yang terjadi dari perspektif Tuhan bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Itu Roma 8 ayat 28. Lalu kemudian Tuhan akan memberikan kekuatan bagi yang mengucap syukur dan berharap padanya. Jadi ucapan syukur itu dahsyat. Lalu kemudian mengucap syukur itu pasti lebih sehat daripada orang yang tidak mengucap syukur. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Dan karena itu mari kita koreksi diri dan ambil pelajaran dari semua kesulitan hidup yang kita terima. No gain without pain. Ya, Ya. setuju Betul nggak? sekali. Ya, betul sekali. Yang ngomongin ucapan syukur memang sebenarnya tidak hanya dalam masa sukacita, tapi pada saat susah, dalam masa tekanan, dan justru hal-hal yang kurang enak dalam kehidupan kita, justru itu yang dibutuhkan adalah ucapan syukur. Karena benar juga kata Pak Frans adalah sebenarnya ucapan syukur itu tidak melihat musim, tapi menjadikan kita ucapan syukur itu adalah gaya hidup untuk kita semua. Wah, ini memang seru sekali ya pembahasan kita di episode kali ini. Dan sebelumnya terima kasih banyak Pak Frans karena sudah memberikan kita pencerahan, memberikan kita masukan, kekuatan dan fondasi agar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan sahabat Bible Study, di episode berikutnya kita pasti akan masih membahas topik-topik yang mendalam. So jangan kelewatan untuk mengikuti Bible Study di episode berikutnya. Akhir kata saya Kesha Waro, pamit undur diri sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.